Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin at-tayyibin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami' Al-Farogo, Ketua DKM Bapak Abdul Jabbar, semoga Allah jaga kesehatannya, Allah tambah keberkahannya. Seluruh para jamaah, Bapak, Ibu, para pecinta ilmu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini, walaupun hujan, di tempat saya hujannya luar biasa. Sampai saya berangkat, tas memang sengaja nggak saya bawa. Saya nggak bawa kitab, ribet karena hujannya luar biasa deras. Dan nggak mungkin tas saya taruh di bawah jok, itu nggak mungkin. Masa kitab diduduki. Nah, ternyata tadi sampai Bulak Timur naik ke Rawageni itu sempat berhenti motor. Saya sempat nelpon Om Rio, ini kalau sampai motor nggak jalan dijemput, kalau dijemput saya pulang lagi. Ternyata hidup, alhamdulillah sampai sini. Padahal kalau kata bundanya istri, udahlah libur aja gitu. Jadi saya lebih sayang ke ibu gitu. Jadi saya ke jamaah, saudara saya jalan aja. Nah, yang penting sehat, walaupun hujan mana masalah, namanya musim hujan. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali lanjutkan kajian Nashihul Ibad. Kita masuk pada makalah yang ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisah wa salasuna an Hamid al-Laqaf rahimahullahu annahu qala. Artinya, makalah yang ke-35 ini datangnya, nasihat ini datangnya dari Imam Hamid Al-Laqaf rahimahullah, semoga Allah selalu merahmatinya. Amin. Annahu, sesungguhnya Imam Laqaf, Imam Hamid Al-Laqaf, atahu rajulun, pernah didatangi seorang laki-laki. Faqala, kemudian berkata lahu, kepada laki-laki tadi, ausini, berikanlah wasiat ilmu ni kepadaku. Faqala, di sini pelajaran, Bu. Kita kalau ketemu seseorang yang kita anggap dia lebih alim, dia lebih khusyuk, dia lebih bagus kualitas keilmuan dan ketakwaannya, maka yang perlu kita minta itu nasihatnya atau ilmunya. Jangan minta yang lain. Kalau minta yang lain hukumnya makruh, bahkan bisa jadi haram. Jadi kalau ketemu orang sholih, orang alim, yang diminta minimal maksimal 3. Maksimal 3. 1, ilmu atau nasihat. Yang kedua, minta doa. Yang ketiga, minta maaf.
Jadi siapapun kita ketemu orang, kalau mau minta 3 aja. Yang lebih dari 3 jangan. Minta ilmu, minta doa, minta maaf. Jangan minta yang lain. Itu jilbab cakep tuh, jangan. Cincin cakep tuh, udah jangan. Yang lain jangan. Itu makruh, bahkan bisa jadi haram. Haramnya kenapa? Haramnya kalau dia terpaksa akhirnya memberikan yang ibu singgung-singgung tadi dengan keterpaksaan. Jadi ibu sampai juga meneror perasaan orang lain. Jadi jangan suka lemes, jangan suka apa itu namanya, jangan. Kalau mau minta 3 perkara. Dan ini yang dicontohkan. Ketika bertemu seorang laki-laki, justru Imam Hamid minta nasihat. Faqala, kemudian laki-laki tadi berkata, Ij'al lidinika gilafan ka gilafis suhufi. Ij'al, jadikanlah lidinika untuk agamamu gilafan, sebuah sampul, cover, pembungkus, ka gilafis suhufi, seperti halnya cover atau sampul mushaf. Kita tahu mushaf itu ada covernya, ada sampulnya, betul? Tujuannya apa? Biar mushaf ini terjaga, lebih rapi, lebih bersih, lebih aman, lebih bagus. Itu fungsi daripada sampul. Nah, di sini jadikan sampul untuk agamamu. Agama juga begitu, harus ada sampulnya, harus ada covernya. Kalau agama tidak di cover, maka cepat atau lambat maka agama itu akan terkikis, akan kotor, berdebu, berpenyakitan dan lain sebagainya. Makanya di sini kita perlu bagaimana memberikan cover, sampul untuk agama kita, biar agama ini terjaga, terlindungi dan tetap bagus kehormatannya. Qila lahu ma gilafuddin. Lalu ditanya, apa itu sampul dari agama? Cover agama itu apa? Lalu dijawab, qala lahu, laki-laki tadi berkata kepada Imam Hamid, 1, perkara yang menjadi sampul atau cover sebuah agama adalah tarkul kalami illa ma la budda minhu. Tarkul kalam, meninggalkan ngomong illa ma la budda minhu, kecuali yang memang penting, kecuali yang memang harus diomongkan. Artinya apa? Untuk menjaga agama tetap bagus, maka sedikitkan ngomong. Kalau toh ngomong yang penting, kalau nggak penting diam. Sanggup Bu? Jangan pagi-pagi udah tetangga. Pagi-pagi udah ke tetangga, ngapain? Nyari lawan bicara. Ada yang begitu? Tapi sekarang udah tobat ya? Udah enggak. Bingung di rumah, nyari main, nyari teman ngobrol ngalor ngidul. Yakin Pak, itu agama akan ternodai. Namanya orang ngobrol ngalor ngidul, kalau nggak dijaga itu bisa kemana-mana. Segala macam orang lewat diomongin, sampai ustadznya juga diomongin. Apa yang diomongin? Betul Pak? Itu merusak agama, mengotori agama. Makanya mengukur ke agama seseorang ini bagus atau tidak itu gampang. Lihat bicaranya bagaimana. Kalau bicaranya kok ember, apalagi bocor itu kan, udah ada ketahuan ya agamanya seperti apa, itu udah ketahuan. Ya. Maka ukurannya di situ. Agamanya orang itu bagus atau tidak. 1, lihat banyak sedikitnya dia bicara. 2, bobot dan kualitas pembicaraannya. Ngomong kok masalah-masalah yang nggak jelas gitu, sampai urusan tetangga diomongin, istri tetangga diomongin, sampai mertua sendiri juga. Itu merusak agama Pak.
stop, jadi itu stop. Nah itu cara kita menjaga agama. Apalagi kalau sampai jatuh pada omongan yang berbau dusta, berbau fitnah, berbau tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan, itu harus stop. Harus stop. Kalau enggak merusak agama. Dan itu butuh sikap yang tegas. Saya setiap hari, hampir setiap hari kedatangan tamu. Dan tamu itu selalu membawa problemnya sendiri, bawa masalah. Enggak ada datang tamu kok nanya, "Ustaz ada masalah enggak saya bantu?" Enggak. Yang ada tamu datang bawa masalah, itu yang ada. Ada yang punya masalah, ibu-ibu punya masalah dengan suaminya. Cerita, "Kenapa Bu? Suami saya begini, terus begini." Itu kalau nggak saya stop, dia cerita terus tuh. "Wah, suami saya begini, bla 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 bla." Stop. Intinya apa? Intinya begini, udah cukup. Sebab kalau kita nurutin dia, bongkar semua itu. Itu kalau orang yang hobi gibah, senang dengerinnya. Gitu. Itu merusak agama. Stop. Hajatnya apa? Begini ya sudah, insya Allah. Harus begitu Pak. Kalau enggak kita ikutin terus alur dia, ya kita terbawa dalam gibah. Itu merusak agama. Makanya sama siapapun. Ada yang datang, "Ustaz, gini-gini," stop. Hajatnya apa? Ya tenang aja. Insya Allah baik. Selesai kan loh? Udah kopi ya, selesai. Harus begitu Pak. Itu merusak agama loh itu. Lama-lama kita hati berpenyakitan. Harusnya kita nggak tahu aib dia, akhirnya menjadi tahu. Sehingga kita ikut-ikutan benci. Ya itu merusak agama. Makanya untuk menjaga agama kita, sedikitkan bicara. Kalau harus bicara yang benar. Kalau nggak bisa bicara benar, maka diamlah. Sanggup? Tapi ini kehidupan bermasyarakat pasti akan berbeda ketika bapak bergaul dengan istrinya. Itu berbeda caranya. Jadi setiap pergaulan itu punya gaya bicaranya beda-beda. Saya dengan teman-teman saya satu alma mater, satu pondok, saya nggak akan bicara seperti ini. Malah dianggapnya saya sok-sokan. Ya udah ngobrol kalau gitu bercanda, tapi tetap ada relnya. Saya bicara dengan istri pasti beda. Saya akan gombal-gombal dikit ke istri saya. Ibu senang gak digombalin suami? Bu, ibu gak pernah digombalin suami kan? Kasihan deh. Gombal-gombal dikit Pak, pahala itu. Pahala. Seperti dibikin tadi sore dibikinin kopi. Pahit gak ya? Pas banget. Masa sih? Karena ada kamu di sisi. Gombal gak Pak? Itu penting. Komunikasi itu disesuaikan. Kalau sama istri ya begitu. Kalau sama jamaah ya jangan. Kelompok-kelompok semua. Bahaya. Jadi begitu suami kalau mau gombalin istrinya, jangan gombalin istri orang. Jelas. Jadi fitnah dosa itu. Yang kedua, bagaimana menjaga agama, mengcover agama biar tidak rusak. Wa tarkud dunya illa ma la budda minhu. Meninggalkan dunia, gemerlap dunia, kecuali yang memang dibutuhkan. Meninggalkan gemerlap dunia kecuali yang memang dibutuhkan. Artinya apa? Kita memang butuh harta dunia, itu butuh. Silahkan cari, silahkan digunakan. Tapi jangan berlebih-lebihan. Sebab kalau berlebih-lebihan itu sama Pak, itu merusak agama kita. Yang ada apa? Yang ada dunia itu dibawa masuk ke hatinya. Yang ada dunia ini dibawa masuk ke kepalanya. Banyak sekali orang yang sedang sholat di masjid tapi kepalanya isinya sendal. Ada? Memang sendalnya baru takut diambil orang. Sholat ini dipikirin sendal gua gimana nih. Jadi isinya sendal. Ada orang sholat, ibu-ibu sholat, di kepalanya isinya jemuran. Ada?
aduh kehujanan di jemuran, ya begitu terus. Jadi harta itu akan mengganggu agama kita. Makanya letakkan harta cukup di tangan saja, jangan dibawa masuk ke hati, jangan. Nanti yang ada stres mulu. Betul, letakkan harta cukup di tangan saja. Artinya ya udah di tangan, dibutuhkan pakai. Kalau memang habis ya udah cari lagi, begitu aja. Kalau bapak masukkan harta ke dalam hati, yang ada stres. Istri ngambil nggak bilang kamu, galak suaminya. Duit hilang, stresnya nggak hilang-hilang. Duit hilang 100.000, seminggu nggak hilang-hilang sedihnya. Padahal masih banyak sisanya. Kenapa? Kalau udah masuk ke dalam hati, maka jadikan harta cukup di tangan saja. Jujur nih Bu, jujur. Saya tuh nggak pernah bagi uang belanja pada istri, nggak. Kenapa? Saya selalu ngambil sendiri. Enak nggak Bu? Betul Pak, ambil sendiri. Cuma saya pesan satu, ambil secukupnya. Kalau ada lebih masukin lagi. Tapi ntar kalau butuh ambil lagi silakan. Tapi ntar ada lebih masukin lagi. Saya bilang begitu. Enak nggak? Suami ibu begitu ya? Malam ini ngaji nggak suaminya? Betul. Saya ini mengamalkan hadis. Suami yang dermawan pada istrinya itu nggak bakal kehabisan rezeki. Tapi kalau suami yang pelit sama istrinya, bawaannya itu ya rezeki seret aja. Tapi istri yang solehah mestinya. Kalau istrinya belajar mulut sampai mulut, ambil silakan. Ada lebih masukin. Tak butuh ambil lagi silakan. Lebih masukin. Terus saya bilang jangan dihitung-hitung. Artinya di dompet itu masih ada berapa sisa, jangan dihitung-hitung. Iya. Ini serius, ini pesan kiai saya dan ternyata memang begitu caranya. Kalau dihitung-hitung, nanti yang ada penyakit ini was-was. Tinggal segini, tinggal, belum. Terus yang ada pelit, yang ketiga yang ada tawakalnya ke Allah hilang. Ya tinggal segini, besok mau begini lagi, stres. Makanya jangan dihitung itu. Saya bilang ke istri, ambil aja, kalau ada ambil, pakai, lebih masukin. Butuh lagi ambil, pakai. Jangan dihitung masih berapa sih di tas, jangan. Sampai sekarang saya begitu Pak. Kalau dihitung itu udah stres duluan, coba. Besok butuh 300.000, duit tinggal 50.000, stres kan? Tapi karena nggak ngitung, jadi nggak stres. Terus urusan besok beres-beres Pak. Orang itu kalau tawakal sama Allah, diberesi urusannya oleh fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal sama Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Beres dan nggak pernah stres. Sama saya bangun pondok pesantren juga begitu Pak. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah mandek duitnya habis, nggak pernah. Kenapa? Ya ada aja Allah mencukupi dan saya nggak pernah hitung. Pemasukan infak saya tulis, saya hitung. Tapi sisanya berapa saya nggak pernah hitung. Pokoknya belanja, tulis. Sisa berapa nggak pernah saya hitung. Dan saya nggak berani total, sampai sekarang itu nggak pernah saya total pemasukan berapa, pengeluaran berapa, nggak pernah saya total. Nanti udah selesai baru saya total. Sebab kalau kita sering hitung-hitung begitu yang ada stres. Ya tinggal segini, bangunan lantai 3 belum beres, butuh berapa ratus juta lagi, stres Pak. Sementara saya sendirian nggak ada panitia pembangunan. Nah, tapi dengan itu ternyata Allah kasih kemudahan. Makanya para suami kalau sama istri jangan pelit. Setuju Bu? Tapi ibu jadi istri yang solehah, biar berkah semuanya. Yang ketiga, cara kita menjaga agama, wa tarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Meninggalkan bergaul dengan orang-orang
illa malakudha min di pos roda, main catur. Monggo silahkan, tapi jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, yakin Pak, yakin pasti akan mengganggu agama kita. Kenapa? Karena siapapun orangnya itu namanya teman. Teman itu, teman pergaulan pasti mempengaruhi. Betul Pak? Kalau temannya kok ahli mancing, ya pasti hobinya nggak mancing. Temannya ahli seneng catur, ya semalam sudah catur. Tapi kalau senengnya ngaji, ya insya Allah ketularan ngaji. Jadi siapapun, nggak anak kecil aja, orang tua pun sama. Pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Makanya silahkan, tapi tetap ada batasannya. Silahkan. Tidak perlu, tidak harus dipilih-pilih. Saya pilih semuanya gini. Silahkan bergaul, tapi ada batasannya. Ada sesuatu yang memang penting bermanfaat. Silahkan dilakukan. Karena itu cara kita menjaga agama kita. Sebab kalau kita nggak punya ketegasan begitu, Pak, diajak ngalor-ngalor, diajak ngidul, harusnya ngaji nggak jadi ngaji, harusnya sholat nggak jadi sholat. Karena pergaulan. Nah kadang-kadang orang itu lebih mentingin pergaulannya daripada keluarganya. Betul. Kadang-kadang Pak, suami lebih setia kepada temannya daripada kepada keluarganya, istrinya. Itu banyak kasus begitu. Gara-gara ngikutin komunitasnya, istri, anak terabaikan. Banyak kasus begitu. Makanya di sini pergaulan silakan, tapi harus dibatasi, jangan penting saja. Kalau nggak penting nggak usah. Terus buat apa ya? Udah di rumah aja sama istri, sama anak, buat ngaji, buat ibadah, buat nama bekal besok kalau sudah mati. Dengan begitu agama kita terjaga kualitasnya, dan ibarat sesuatu yang berharga, maka itu akan muncul sinarnya, auranya, cemerlangnya, baik di kehidupan dunia maupun nanti di kehidupan akhirat. Ada sebuah hadis begini Pak, ahlul ma'ruf fid dunya, ahlul ma'ruf fil akhirah. Orang yang ahli berbuat kebaikan saat hidup di dunia, maka di akhirat pun dia juga ahli berbuat kebaikan. Satu. Yang kedua, orang yang ahli berbuat kebaikan, kabiru ismihi fis samai. Orang yang ahli berbuat kebaikan namanya masyhur di kalangan penduduk langit. Penduduk langit siapa? Siapapun orangnya kok senang berbuat baik, selalu berbuat baik, selalu berbuat baik, walaupun mungkin di dunia dia tidak masyhur namanya, tapi di penduduk langit masyhur. Itu hadis, disebut-sebut namanya. Makanya selalu kita pesan, semoga Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan. Tujuannya itu tadi, nama kita biar didengar oleh malaikat, disampaikan ke Allah, didoakan oleh seluruh malaikat, sehingga kapan waktu kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Berikutnya, makalah berikutnya. Wal maqalatu sadisatu wassalasuna, makalah yang ke-36. An-Luqman Al-Hakim, dari Luqman Al-Hakim. Luqman Hakim ini sebagian riwayat mengatakan dia nabi walaupun bukan rasul, sebagian mengatakan dia hamba yang solih, bukan nabi tapi hamba yang solih. Tapi saya lebih setuju beliau adalah seorang nabi tapi bukan rasul, sehingga namanya sangat masyhur, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Ada namanya surah Luqman. Nah, Luqman Al-Hakim ini qala libnihi, berwasiat atau memberikan nasihat libnihi kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia, salah satu aslas, itu terbagi dalam tiga bagian. Terbagi dalam tiga bagian. Kita semua Pak, itu akan terbagi dalam tiga bagian. Sulusun lillah, sepertiga untuk Allah, kembali kepada Allah. Wasulusun li nafsihi, sepertiga lagi untuk dirinya sendiri. Wasulusun lidudi, dan sepertiga lagi lidudi, untuk cacing-cacing tanah. Ini serem Pak, kalau baca ini serem-serem gimana itu Pak.
Begini keterangannya. Sesungguhnya manusia terbagi tiga, sepertiga untuk Allah. Ma huwa lillah, apa yang dimaksud sepertiga yang akan kembali kepada Allah, faruhuhu, yaitu ruhnya manusia. Manusia itu kalau sudah mati, ruhnya kembali ke Allah. Pertanyaannya, apakah semua ruh itu diterima oleh Allah? Ternyata tidak. Ruh memang dicabut, diserahkan ke Allah. Tapi ternyata tidak semua ruh diterima oleh Allah. Siapa itu yang tidak diterima? Satu, yaitu ruhul kafirin, ruhnya orang-orang kafir, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, ruhul munafikin, ruhnya orang-orang munafik, tertolak oleh Allah. Munafik itu apa? Munafik, ya kita sudah tahu munafik itu. Ciri-cirinya kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka diingkari, kalau dikasih amanah suka khianat. Itu ciri-ciri munafik. Itu ciri-ciri yang paling mendasar. Artinya munafik stadium dasar. Ibarat penyakit stadium awal. Nanti kalau dia meningkat terus nggak sembuh-sembuh, ya masuk stadiumnya stadium berat. Itu munafik. Itu tertolak oleh Allah. Dan yang paling serem, Bu, yang tertolak oleh Allah adalah ruhul mudayyin, ruhnya orang yang mati masih membawa hutang. Bu, punya hutang nggak? Jangan mati dulu. Repot, Pak. Bapak punya hutang? Jangan mati dulu. Sebab kalau Bapak mati sekarang, ruhnya nggak mau diterima oleh Allah, tertolak oleh Allah. Dan kalau ruh tertolak, ya sengsara, Pak. Makanya pulang dari sini lunasin hutangnya. Tapi kalau ada hutang yang lupa gimana? Kalau lupa ya diinget-inget lagi. Makanya betul, Pak. Ini masalah hutang serius, Pak. Hutang itu nggak selesai di dunia, diselesaikan di akhirat. Jangan dikira Anda kalau gua mati selesai. Siapa bilang? Tetap dilanjut di akhirat. Satu. Yang kedua, yang namanya hutang itu tidak bisa, yang namanya hutang itu harus tertulis biar tidak terjadi lupa. Maka dalam Al-Qur'an ayat tentang utang piutang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, jika terjadi utang piutang di antara kalian, faktubuh, tulis. Tujuannya apa? Biar tidak lupa. Satu. Yang kedua, ayat tentang utang piutang itu panjangnya luar biasa. Jadi kalau Bapak cari ayat terpanjang, itu ayat yang menerangkan tentang utang piutang, itu terpanjang. Satu halaman sendiri, Pak, full satu halaman. Padahal satu halaman itu biasanya terdiri dari 12 ayat, 10 sampai 12 ayat. Itu satu halaman, satu ayat itu hanya membahas tentang utang piutang, terpanjang. Karena memang urusan utang itu memang panjang, nggak selesai di dunia, selesai di akhirat. Dan utang piutang itu jangan pernah berharap dibalas atau dilunasi, ditanggung sama anak. Sering saya sampaikan, anak tidak wajib menanggung utang orang tuanya. Maka Bapak kalau jangan pernah berpikir kalau gua mati utang dilunasi anak. Jangan pernah berharap begitu. Kenapa? Karena anak tidak wajib menanggung utang orang tua. Logika pikirnya begini, Pak. Kalau itu diwajibkan, anak wajib bayarin utang orang tua, itu bahaya sekali. Bayangkan kalau kita punya orang tua, hobi utang, hobi kawin. Coba, utang di mana-mana. Mati nggak ninggalin warisan, malah ninggalin utang 1 miliar umpamanya. Lalu anak buat hidup sendiri kurang, gimana bayar utang orang tua? Jadi jangan pernah berpikir dan ditanggung anak, jangan, karena itu tidak wajib. Kalau toh sekarang orang mati selalu ada sambutan kan? Dan kalau memang almarhum ada sangkut paut utang piutang, silakan hubungin keluarga.
Keluarga siapa? Ada si fulan, si fulan, si fulan, anaknya sebutin. Itu silahkan. Itu sebagai bentuk kesolehan seorang anak ingin berbakti kepada orang tua. Tapi itu tidak wajib. Wajibnya kenapa? Resiko. Kalau utangnya begitu besar, gak ada yang buat bayar utang, masa yang utang siapa, yang nanggung dosa siapa? Gak ketemu logika fikihnya. Makanya jangan pernah berharap ditanggung utang. Terus gimana? Selesai dari sekarang. Berapapun utangnya. Walaupun rokok sebatang ya bayar. Makan di warung bundu, kerupuk belum bayar Pak. Kerupuk belum itu utang itu namanya. Jadi bukan masalah besar atau kecilnya, tapi masalah utang. Judul utang itu loh yang menyebabkan roh kita tidak diterima oleh Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, mu'allakun bidih, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nggak bisa kita nikmati di alam kubur, Pak, gara-gara ada utang yang belum terselesaikan. Kita kan kebayangin alam kubur kita itu jadi taman surga, banyak kenikmatan, betul. Kenikmatan itu hasil buah kebaikan yang Bapak Ibu lakukan di dunia. Tapi kalau Ibu mati masih bawa utang, kenikmatan itu tidak diberikan di alam kubur kita. Pak, kita nggak bisa menikmati kebaikan amal ibadah kita, nggak bisa, karena ada utang yang belum diselesaikan. Maka pertanyaannya, Ibu punya utang nggak? Terus kapan mau dibayar? Duitnya. Nunggu ada duit. Nunggu ada duitnya. Kadang-kadang utang itu jadi gaya hidup sih ya. Betul ya? Jadi gaya hidup, jadi kebutuhan. Bikin rumah, beli kendaraan, beli perabot rumah tangga, beli baju. Yang nggak utang apa? Utang sih. Ini harus kita hindari, Bu. Gaya hidup utang dihindari. Itu benar-benar bahaya. Jangan dianggap remeh. Kadang-kadang orang suka menganggap remeh. Bila alasannya lupa. Saya yakin, Pak, orang yang pernah minta hutang itu saya yakin nggak bakal lupa. Yang ada pora-pora lupa. Betul? Tapi yang memberi hutang itu mungkin ada lupanya. Tapi saya yakin sebenarnya ingat saya punya hutang sama si A itu. Saya pernah beri hutang sama si A itu pasti ingat. Makanya Ibu jangan pernah berpikir mungkin dia lupa kali ya, enggak, saya nggak ditagih-tagih. Nagih hutang itu nggak wajib. Jangan salah, Bu. Nagih hutang itu tidak. Yang wajib apa? Bayar hutang. Ada status WhatsApp. Tolonglah saudaramu dengan menagih hutangnya. Menagih hutang itu nggak wajib. Ibu hutang sama saya diem aja. Itu nggak apa-apa. Ibu nggak bayar tetap urusan di akhirat. Jangan terus biasa nggak ditagih, salah sendiri saya nggak ditagih. Dengan nyuruh nagih siapa? Yang ada namanya utang wajib ditagih, nggak ditagih ya bayar. Kadang-kadang orang-orang sono, nggak tahu kalau orang sini ya. Orang sono itu kalau nggak ditagih nggak bayar. Orang sini sama. Jangan nunggu ditagih. Kalau memang waktunya bayar ya. Jangan nyepelin utang. Mungkin orang itu diem, nggak nagih. Mungkin orang itu kelihatan baik-baik saja. Tapi selama belum ada akad ikhlas mengikhlaskan, tetap judulnya utang dan itu akan mengganggu perjalanan kematian kita. Na'udzubillahimin. Punya utang nggak? Bayar. Utang itu jangan dipikirin doang. Serem ini, Pak. Termasuk arisan. Arisan utang nggak? Maka dari dulu saya tidak pernah ikut arisan. Dari dulu, Pak, di sekolahan ada sekolah guru-guru, arisan guru-guru. Saya nggak pernah mau ikut. Kenapa? Itu namanya utang-utangan.
Buktinya kalau nggak bayar ditagih ya, ya utang itu. Saya mikirnya kalau saya tiba-tiba mati, ya keluarga saya nggak tahu, terus nggak ada yang bayarin utang saya, betapa nelesnya. Perjalanan kematian saya terganggu gara-gara utang 100-200 ribu. Terus di akhirat disidang, malu-maluin Satpol PP utang 200 ribu, nggak keren itu. Malu-maluin. Kalau rumah 1 miliar keren ya utangnya. Ya, pokoknya nggak usah Pak. Ya Bu, jangan suka. Ya kadang-kadang alisannya Ustaz untuk mempererat saudara. Kadang orang ngomong begitu saya nggak percaya. Karena banyak kasus gara-gara nggak bisa bayar arisan, akhirnya nggak datang di arisan. Betul. Akhirnya nggak datang tuh di perkumpulan saudara, nggak datang. Kenapa? Nggak ada duit bagi arisan. Kadang-kadang ada kebangetan, duit ada, yang nyampe duitnya doang. Datang enggak? Ada begitu kan? Nggak pernah datang ke majelis, yang nyampe duitnya. Ada yang lebih serakah lagi, setiap arisan minta kocokan pertama. Bayar? Kagak. Ada begitu? Dia pindah RT dia ditagih. Orang bisa dibohongin, tapi Allah stop utang. Terus gimana? Gak usah gimana lah. Dari dulu juga kita nggak utang, santai aja. Yang bikin utang kadang-kadang itu nafsu kita, nafsu gaya hidup. Kalau mau sabar sedikit aja, insya Allah nggak sampai utang. Maka saya betul, pondok pesantren saya bangun Bu, itu yang nawarin utang banyak bener. Toko material datang, udah Ustadz tinggal bilang material saya suplai semua, bayar mah kapan-kapan. Manis bener omongan dia, bayar mah kapan-kapan. Tapi alhamdulillah saya teguh, saya nggak mau. Maka sampai sekarang pondok dalam pembangunannya itu nggak punya utang sepeser pun. Alhamdulillah. Saya serem Pak, utang pondok yang nanggung siapa? Kan saya juga. Enggak sama itu, saya nggak utang. Yang kerayu saya itu luar biasa. Siapa Pak Ustaz? Pokoknya material berapapun saya kirim. Bayar kapan-kapan aja. Nanti Ustaz saya kasih komisi sekian. Oh, sampai gitu juga saya. Jadi jumlah pembelanjaan Ustaz saya kasih sekian persen untuk pribadi Ustaz. Jujurnya saya tetap utang. Iya sih Ustaz, enggak saya nggak utang. Jadi orang itu sampai kesel mulai lihat saya. Orang ditawarin utang nggak mau gitu. Orang-orang kan yang ada malah nyari-nyari utang. Jangan serem. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Betul? Jangan sampai udah hidup di dunia sengsara, lo mau mati aja kok sengsara. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.